Dan tolong majelis hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. Iya. Ya. Sudah Pak Refli? Mas Refli? Sudah ya? Jadi mohon pengertian bersama, di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, mohon kita bisa saling menghormati. Ya. Contohnya sekarang ini, saya mempersilahkan Pak Todung tidak menggunakan istilah Mas, karena beliau adalah dubes tadinya. Silakan Pak Todung. Jadi saya nggak berani mempersilahkan Mas Todung, saya nggak berani. Karena mantan dubes yang juga termasuk yang mulia. Silakan Pak Todung. Terima kasih yang mulia. Berikutnya Prof. Oto atau Prof. Yusril, saya persilahkan. Oh yang di belakang. Ada yang mulia. Kalau mulai dulu baru nanti saya. ya, kalau Mas Hotman ya, sudah ada protes, jadi menggunakan bahasa yang baik. Jangan menggunakan bahasa yang tapi saya yakin kita semua saling menghormati. Silakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Hotman, Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa Pak Hotman? Ya. Sebentar Pak Hotman. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Refli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap keliru juga nih. Sama yang silakan majelis, yang mulia. Majelis Cukup saya cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Mulia, pertanyaan pertama kepada dua saksi, apakah Komisi 8 secara rutin memanggil Presiden atau menterinya untuk rapat kerja pertanggungjawaban atas Pelinsos ini, termasuk Bansos? Kenapa saya tanyakan ini? Saya dari tadi merenung dalam kasus ini. Dalam permohonan yang menjadi dasar utama adalah Jokowi dituduh mempersalahgunakan Bansos dan juga TSM. Intinya nanti bagaimana bisa nanti majelis MK memutus Jokowi bersalah atau tidak sementara orangnya tidak ikut sebagai pihak. Dalam pengalaman kami 38 tahun sebagai pengacara dengan ribuan perkara, kalau ini perkara perdata pasti NO. Pasti tidak dapat diterima karena pihaknya tidak mungkin dinyatakan melanggar hukum tapi tidak pernah diperiksa. Khusus di legislatif pernah nggak diperiksa Jokowi atau menterinya? Yang kedua, ini yang paling sering dilontarkan di sidang ini khususnya oleh rekan saya yang paling ganteng, Saudara Bambang. Katanya Jokowi itu berkeliling di kantong-kantong di mana pernah Prabowo kalah. Pertanyaannya, apakah benar bahwa
apapun yang diserahkan oleh Jokowi itu kepada keluarga KPM, penerima manfaat, datanya harus berdasarkan yang Bapak bilang tadi, DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Hanya, benar nggak? Hanya diambil sampel beberapa, di beberapa titik, barulah Jokowi datang simbolik. Ya, jadi apakah benar bahwa apa yang dibagikan oleh Jokowi tersebut hanya secara simbolik, dan itu bukan data yang dibuat-buat, bukan dari kantong Jokowi, tapi murni dari data terpadu DTKS yang sudah ada di Kementerian Sosial. Ya, untuk membantah bahwa bukan Jokowi datang untuk kampanye. Yang ketiga, salah satu adalah yang sebagaimana Bapak tadi itu mengatakan bahwa Perlinsos itu itemnya banyak, dari mulai energi, pupuk, BPJS, hanya BPJS saja 98,8 triliun. Bansos di 2023 cuma 97 triliun. Pertanyaan kami adalah, di dalam rapat ini, di dalam sidang ini kemarin ada saksi mengatakan Jokowi melakukan korupsi karena mengambil anggaran dari kementerian lain dipindahkan ke Bansos. Yang saya tahu itulah namanya automatic adjustment, yaitu kalau kementerian lain ada anggarannya sisa 5 atau 3%, maka itu Jokowi berwenang memindahkan ke anggaran lain. Pertanyaan saya, selama periode Bapak di DPR, sudah berapa tahun automatic adjustment itu berlaku? Apakah hanya gara-gara menjelang pemilu atau memang sudah lama? Dan apakah itu perbuatan ilegal? Apakah harus minta persetujuan DPR? Dan apakah itu perbuatan korupsi? Ya. Cukup, Pak Hotman? Satu lagi terakhir. Iya. Satu terakhir. Apakah benar bahwa 01 pun dan 03 waktu jadi gubernur juga membagi-bagi bantuan sosial, dan namanya apa? Terima kasih. Iya. Cukup ya? 145. Putusan 145 Mahkamah Konstitusi menyatakan itu sudah hukum positif. Pertanyaan terkait di sini, kalau sudah jadi hukum positif berarti sudah berlaku. Kalau sudah berlaku berarti syarat dalam peraturan PKPU 2003 tersebut udah otomatis dirubah dengan putusan MK tersebut karena sudah otomatis berlaku. Hal ini saya tanyakan juga kepada ahli. Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi merubah pasal 310 ayat 1 KUH pidana, yaitu pencemaran nama baik. Kalau kita laporkan ke polisi sekarang pencemaran nama baik 310 ayat 1 sudah ditolak. Apakah Anda pernah melihat KUH pidana dibawa ke DPR untuk dirubah sesuai dengan putusan MK tersebut? Dan otomatis berlaku perubahan tersebut. Pertanyaan Bapak apa? Ya, pertanyaan saya, itu sudah ada contoh nyata dalam praktek bahwa pasal 47 itu sudah diterapkan. Ya, jadi Bapak tidak bertanya. Pertanyaannya, apakah masih perlu ditafsirkan pasal 47 tersebut? Yang kedua, mengenai pengertian, pertanyaan kedua adalah mengenai... Boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang Mulia? Apa, Bro? Supaya kami ini tidak bingung saya terkait. Mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, itu apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dia dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai, Prof. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Mohon, belum dijawab Majelis. Ya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah, jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Ya, itu Pak Hotman. Bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis, Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data, jadi bukan hanya berdasarkan omon-omon. Mohon izin Majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya, maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya ahli, keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan.
Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.